bukan tergantung pada orang, bergantung pada dirimu, pada hatimu. Keluargamu bahagia, bergantung pada hatimu dalam keluargamu. Dan keluarga di Kana bahagia karena mereka membuka dan mengundang Bunda Maria dan Tuhan Yesus untuk hadir dalam keluarga mereka. Artinya Bapak Ibu, kalau mau keluargamu bahagia, undang keluarga Kudus Nazaret di keluargamu. Nanti dia melihat kekurangan kita dan tanpa Bunda Maria bilang kepada kita, dia minta kepada Yesus, nah keluarga ini kekurangan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Itu adalah kata-kata Yesus yang disampaikan kepada Maria ketika ibunya pingin sekali Yesus melakukan mujizat atau menampakkan kemuliaannya ketika hadir dalam pesta perkawinan di Kana. Dan respon Maria untuk kata-kata Yesus itu seperti dia tetap berpikir positif. Karena kalau kita mengamati dan memaknai jawaban, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba, artinya Yesus menolak harapan Maria. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Apa yang kemudian membuat Maria tetap berani untuk mengakui bahwa Yesus bisa melakukan apa yang ia harapkan? Itu karena ada kesatuan roh. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus berbicara tentang roh itu satu, tapi kita punya karunia berbeda. Bisa melakukan banyak perbedaan, tapi digerakkan oleh roh yang satu. Mungkin dalam bahasa-bahasa profan, kesatuan roh ini itu terjelma dalam istilah chemistry. Chemistry itu kan berbeda tapi sehati. Kalau di dunia sepak bola, chemistry itu terjadi dalam diri seperti siapa? Messi dan Ronaldinho. Messi, Xavi, Iniesta.
Jadi mereka ini kalau bermain bola, yang para penggemar Barcelona itu. Vian juga ya. Pasti kalau saya bercerita Barcelona, fansnya Madrid itu panas. Ada fans Madrid di sini pastinya. Kasihan kamu. Nanti cari Romo yang fans Madrid supaya kalau khotbah ceritanya tentang Real Madrid. Tapi ada cerita bagus tentang Real Madrid sebelum kita lihat chemistry ini. Dulu waktu mereka sukses meraih Liga Champions yang terakhir itu, ternyata kemudian mereka bawa itu piala kemenangan itu ke sebuah gereja di kota Madrid. Karena katanya setiap kali mereka pergi berdoa di sana sebelum mereka bertanding dan mereka mempersembahkan itu sebagai rasa syukur. Tapi ini tidak dibesar-besarkan kan? Apalagi kalau yang bercerita itu fans Barcelona pasti ditutup-tutupin. Nah, tapi kembali ke chemistry. Chemistry itu artinya berbeda pikiran, berbeda perkataan, tapi tetap sehati. Kan beda Bapak Ibu. Pikiran kita boleh berbeda, tapi yang penting hati kita satu. Ucapan kita boleh berbeda, yang penting hati kita satu. Contoh, kalau lihat Ronaldinho dan Messi, mereka itu bergerak berbeda-beda. Bahkan mereka itu pandangannya berbeda, tapi bola itu mereka mainkan seperti gampang sekali dari kaki ke kaki kan. Gitu juga Iniesta, Messi, Xavi itu kan terkenal dengan tiki taka yang memang sangat bagus. Mereka bergerak berbeda, di posisi berbeda, bahkan melihat orang-orang lain, tapi kaki mereka itu jelas bolanya arahnya ke kaki siapa. Itu kenapa? Sehati. Dalam hidup kita juga chemistry atau sehati itu penting. Contohnya, kita yang hari ini datang misa kan berbeda-beda, ada yang tidak saling kenal. Saya cuman kenal Pak Goris dan Vian. Begitu saya muncul tadi, Pak Vian langsung bilang, Romo kita ketemu di sini. Iya ya, tidak pernah dibayangkan dan tidak pernah terduga. Dulu kita ketemunya di Dompu. Kalau Pak Goris mereka itu sudah biasa kalau ada kegiatan gereja. Tapi yang lain ini kan muka asing semua untuk saya. Tapi bukan karena perbedaan dan keterasingan itu kan, karena sehati dalam Tuhan, kita enjoy saja menikmati misa pada kesempatan ini. Nah, chemistry itulah yang telah dibangun dan muncul dalam diri Maria dan Yesus dalam pesta perkawinan di Kana. Kemarin di Mataram, saya itu coba mengajak mereka untuk memaknai apa yang dilakukan Maria di Kana itu mau mengajarkan kepada kita tentang hidup itu yang paling penting melakukan dan mewartakan karya ajaib Allah, bukan karya aib manusia. Artinya gini, keajaiban itulah yang perlu kita ceritakan kepada sesama, bukan aib dari sesama. Karena dalam hidup kita, kecenderungan kita itu suka menceritakan aib sesama daripada kebaikan dan apa yang ajaib dari sesama, apalagi Tuhan. Nah, macam dalam pesta perkawinan di Kana kan, aib itu kekurangan anggur. Apalagi sebuah pesta besar dengan undang Tuhan lagi. Sampai kekurangan anggur, itu masalah terbesar. Apalagi di Yahudi, anggur itu seperti maskot. Kalau di Maumere ya arak. Kalau di Manggarai, sopi. Kalau itu kurang, pasti orang komentar, gaya-gaya mau buat pesta padahal tidak bisa, tidak mampu. Nah, gitu juga di sana. Kalau sampai kekurangan anggur, berarti itu pesta paling gagal. Maka kalau sampai ketahuan oleh orang bahwa mereka kekurangan anggur, itu kan aib. Nah, biasanya kita di sini, apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu, kalau pergi pesta, pasti mereka lihat apa sih yang kurang. Menunya kah, rasanya kah, dekornya kan. Dan pula yang diceritakan apa yang kurang itu. Kurang makan kah, kurang apa segala macam. Dan memang kita gemar menceritakan kekurangan. Tapi Maria ini, dia tahu itu kekurangan. Tapi dia tidak gembar-gembor tentang kekurangan itu. Yang dia lakukan, dia bisik kepada Tuhan, anaknya. Mereka itu kekurangan, tolong bantu. Nah, mereka itu kekurangan, tolong bantu. Jadi hidup itu bukan untuk mewartakan aib orang, tapi untuk hal-hal yang ajaib. Nah, nanti selengkapnya bagaimana maksudnya itu bisa kamu dengar di channel YouTube saya khotbah yang kemarin. Tapi di sini, di Selong, saya mau ajak kita untuk memaknai chemistry ini. Kesatuan hati karena kita muncul dari latar belakang berbeda, tapi bagaimana kita bisa bersatu dengan belajar dari chemistry Maria dan Yesus. Nah,
Maria dan Yesus punya perasaan berbeda, punya cara pandang berbeda, tapi mereka sehati. Contoh, mereka kan diundang untuk ikut pesta ini. Kalau kita mau cari tahu, memangnya yang buat pesta itu hubungan apa sih dengan Yesus dan Maria? Benar keluarga enggak? Belum tentu. Karena kalau kita cari juga di Injil, tidak jelas juga keluarganya Yesus itu siapa saja. Keluarganya Maria itu siapa saja. Yang ada, yang paling dekat itu Elizabeth, yang sering bertemu. Dan kalau dia ada keluarga, pasti waktu Yesus lahir itu banyak keluarga yang kumpul. Tapi kita lihat yang kumpul di kandang itu siapa? Para gembala, orang Majus dari timur, domba, tidak ada keluarga. Dan waktu Yesus mau lahir itu tidak ada satu pun yang buka rumahnya kan. Kalau ada keluarga kan pasti bilang, ayo mari ke rumah saya saja. Kalau ada saudara gitu, berarti kan tidak ada. Lalu ada pesta di Kana. Kana itu agak jauh sih dari Bethlehem itu kalau kita pergi ke Tanah Suci. Mereka hadir sebagai undangan, bukan sebagai keluarga. Tapi Maria tetap merasa keluarga yang buat acara itu sebagai keluarga. Maka dia perhatikan betul apa yang kurang. Dan dia melihat mereka kekurangan anggur, maka dia minta kepada Yesus, "Nak, mereka kekurangan anggur." Tapi Yesus jawab apa? "Mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba." Artinya ini jawaban yang menunjukkan bahwa Yesus itu belum mau memenuhi permintaan Maria karena belum saatnya. Yesus juga sudah tahu apa maksud dari Maria. Pasti pingin supaya Yesus menunjukkan kemuliaannya. Tapi kata-kata mereka berbeda, ekspresi mereka berbeda. Tapi perbedaan ekspresi kata-kata dan gaya berpikir tidak mempengaruhi hati mereka. Mereka itu sehati. Kenapa? Yesus itu kan lahir dari hati Maria. Sehingga tahu betul. Maria tahu betul perasaan Yesus. Yesus tahu betul perasaan Maria. Sama dengan kita. Yang paling tahu perasaan anak biasanya ibu. Yang paling paham perasaan ibu biasanya anak. Bapak-bapak jarangnya. Karena jarang pakai rasa. Sehingga orang juga bisa bertanya, memangnya waktu itu Yosef juga tidak ada? Nah, menurut kamu di mana Yosef waktu pesta perkawinan di Kana? Kok tidak diceritakan? Ada enggak Yosef? Hah? Hah? Jangan sampai dia ikut pergi minum anggur itu sehingga anggurnya kurang. Kalau pestanya di Flores, mungkin lagi pergi main kartu. Ya, bisa jadi ya. Lagi apa? Lagi dansa, bisa juga. Dia pergi dansa sama orang lain. Pokoknya macam-macam. Kira-kira apa lagi bapak-bapak? Yosef itu kira-kira pergi apa waktu itu? Nah, pergi apa? Boleh ditafsir macam-macam. Tapi yang pasti ceritanya, Yosef itu cepat mati dia. Sehingga waktu Yesus kecil itu dia sudah meninggal. Makanya dalam kisah-kisah Yesus selanjutnya, hampir tidak kelihatan Yosefnya ada di mana. Tapi juga ini juga tidak terlalu penting untuk dimaknai kan. Karena yang paling penting itu tanggung jawab Yosef itu sebatas Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Kan cerita terakhir tentang kehadiran Yosef berhubungan dengan Yesus itu kan waktu Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah, lalu tertinggal dan mereka kembali untuk datang. Itu kalau pesta keluarga kudus kan itu bacaan yang dipakai. Sehingga kemungkinan memang Yosef tidak ada, bukan karena dia pergi main kartu, bukan karena dia pergi minum, bukan karena dia pergi dansa. Tapi yang paling penting itu chemistry antara Maria dan Yesus. Jadi ada kesatuan roh. Roh kan memang Yesus dikandungi oleh roh dalam rahim Maria. Roh itu roh Tuhan yang satu dan sama. Roh yang kemudian menjiwai Yesus, roh yang menjiwai Maria. Sehingga walaupun pikiran mereka berbeda, perasaan mereka berbeda, bahkan kata-kata mereka berbeda, hati mereka tetap satu dalam roh. Sehingga begitu Yesus jawab, "Mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba?" Maria tidak pesimis, Maria tidak kecewa. Karena di hatinya dia tahu Yesus ini pura-pura saja, pasti tidak mungkin dia memalukan ibunya di hadapan umum. Yesus juga di hatinya tahu, pasti dia mengerti perasaan ibunya. Bayangkan ibunya sudah bicara begitu di depan orang, baru Yesus tidak mau lakukan, kan sama dengan dia menampar ibunya di depan umum. Tidak menjaga perasaan ibunya. Maka karena mereka sehati, tahu sama tahu, Maria bilang apa?
apa yang dia katakan kepadamu, buatlah itu. Nah, Maria juga kan belum tahu. Yang Maria tahu yang dikatakan Yesus apa? Saatku belum tiba, Ibu. Kau mau apa? Itu yang tampak. Tapi di hatinya dia tahu Yesus itu mau. Makanya dia bilang, apa yang dia katakan kepadamu, buatlah itu. Karena di hatinya Maria tahu Yesus akan memenuhi permintaan Bunda Maria. Dan yang terjadi memang seperti itu. Yesus langsung suruh isilah tempayan itu dengan air. Setelah mereka isi, entah bagaimana Yesus buat, lalu mengubah air menjadi anggur. Tadi di jalan saya cerita sama Pak Mike mereka, sama teman perjalanan. Kan di Mataram ini ada KRK ini sekarang habis misa. Kebangunan Rohani Katolik dengan gaya teman-teman karismatik kan. Dengan doa-doa, dengan gaya mereka. Saya lalu berkomentar gini, saya itu lama belajar tentang Tuhan Yesus dan hidup bersama Tuhan Yesus. Tapi saya masih penasaran, isi doanya Yesus itu apa sih? Bapak Ibu lihat nggak isi doanya Yesus apa? Susah sekali kita cari. Dia menyembuhkan orang, dia tidak omong banyak. Tidak seperti kita doa, Tuhan datanglah, turunlah, jamah orang ini sembuhkan. Tidak ada. Kalau kita baca bacaan hari Sabtu, waktu ada orang sakit yang diturunkan dari atas atap rumah, Yesus tidak berdoa apa-apa. Dia cuma bilang, dosamu diampuni. Setelah itu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Selesai. Bandingkan dengan pendoa-pendoa zaman now, Bapak Ibu. Sampai mulut busa, iya. Sampai dia bolak-balik di panggung, iya. Untuk menyembuhkan orang. Sampai orang menangis, iya. Kadang-kadang tertawa, iya. Loh, nah ini Yesus itu mengubah air menjadi anggur. Apa doanya coba? Pak Mikel, apa doanya? Pak Goris, saya juga tidak tahu apa isi doanya. Tiba-tiba dia suruh orang isi tempayan itu dengan air. Setelah itu dia suruh cedok. Lalu berubah menjadi anggur. Jadi perubahan, mujizat, keajaiban. Bayangkan dengan kita, saya selalu bilang gini, Bapak Ibu kalau sakit lebih baik cek di rumah sakit. Kalau mau berdoa kepada Tuhan, pergi saja di depan Sakramen Maha Kudus, doa di sana. Jangan cari pendoa, apalagi pendoanya kamu tidak tahu dia isi apa doanya. Apalagi komat kami, kamu tahu nggak doa itu menyelamatkan kamu atau malah bikin kamu susah? Ya, tambah sakit, sehingga apa? Pulang, waktu itu kau sembuh. Sampai di rumah kau sakit lagi. Jadi sakitnya bertumpuk-tumpuk karena penyakit dan karena makan hati. Gitu. Jadi Yesus itu punya doa? Tidak, kita tidak tahu. Tapi yang pasti hatinya terpaut pada hati Allah, Tuhan ada di hatinya. Sehingga doa yang terbesar Bapak Ibu bicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Dan chemistry ini yang paling penting, kesatuan roh. Dia bersatu dengan Bapa. Makanya dalam hati dia bilang, Bapa, masa Bapa bikin malu saya di sini? Ini kan saya datang sebagai anakmu. Mereka ini kekurangan anggur. Ibu Maria juga sudah minta itu. Berarti mereka butuh supaya saya bisa buat mujizat. Pasti gitu isi doanya kan? Maka ubahlah air ini menjadi anggur. Sama seperti waktu dia bangkitkan Lazarus kan? Doanya singkat saja. Bapa, aku memuliakan Dikau. Aku bersyukur kepadamu. Karena Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau menyatakan kemuliaan dalam diri orang kecil dan pandai. Itulah yang berkenan di hadirat-Mu. Dan Bapa, karena di sini sudah banyak orang yang datang menonton, melihat. Dan mereka meragukan saya kalau saya itu anak-Mu. Sekarang tunjukkan kepada mereka kalau saya anak-Mu. Bangkitkan Lazarus. Bangkit kan? Itu aja doanya. Tapi tidak diungkapkan ke publik. Jadi Bapak Ibu intinya untuk kita begini. Katolik itu sering disebut agama hati. Yang paling penting jaga hati kita dalam Tuhan dan untuk Tuhan. Kita boleh berbeda pikiran, kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berbeda bicara. Apalagi pas musim pemilu, kita boleh punya beda pilihan. Tapi pastikan kita tetap sehati dalam Kristus. Jadi kita yang datang di sini muncul dari latar belakang berbeda. Kita juga doa di gereja yang tidak dimiliki oleh Katolik saja, tapi teman-teman gereja lain. No problem, yang penting kita punya hati yang satu dan sama untuk berjumpa dengan Tuhan di sini. Jadi jaga chemistry, kesatuan hati dengan Tuhan, itulah hal yang paling penting untuk kita jaga. Karena kalau kita memiliki kesatuan hati dalam perbedaan kenyataan hidup, itu yang membuat kita menemukan kebahagiaan. Dan akhirnya Bapak Ibu, dengan kehadiran Bunda Maria dan Yesus
di Kana dalam pesta keluarga itu mau menunjukkan bahwa Tuhan peduli dengan keluarga kita. Yang paling penting, buka hati keluargamu untuk Bunda Maria, Yesus, dan Santo Yosef. Saya omong begini kepada mereka di Mataram, karena mereka kan lagi seminar keluarga bahagia, keluarga sehat bersama Romo Eko. Kalau kamu mau keluargamu bahagia, tidak cukup dengan satu seminar, tidak cukup dengan mendatangkan Romo Eko pembicara hebat dan tenar. Karena kebahagiaan itu bukan tergantung pada orang, bergantung pada dirimu, pada hatimu. Keluargamu bahagia bergantung pada hatimu dalam keluargamu. Dan keluarga di Kana bahagia karena mereka membuka dan mengundang Bunda Maria dan Tuhan Yesus untuk hadir dalam keluarga mereka. Artinya Bapak Ibu, kalau mau keluargamu bahagia, undang keluarga Kudus Nazaret di keluargamu. Nanti dia melihat kekurangan kita dan tanpa Bunda Maria bilang kepada kita, dia minta kepada Yesus, nah keluarga ini kekurangan ini, tolong bantu. Begitu. Nah, saya sendiri selalu bangga dengan orang tua saya karena saya bertumbuh dan berkembang di dalam keluarga orang tua yang pindah-pindah rumah, karena waktu itu mereka belum punya rumah, tapi yang pasti yang saya lihat, dimanapun mereka pindah di rumah orang, satu hal yang mereka bawa, patung keluarga kudus. Jadi setiap kali di rumah, kan ada beberapa kamar, di kamar mereka wajib selalu ada patung keluarga kudus, dan di sanalah kita berdoa. Hal yang kemudian membuat saya bisa menjadi imam, hal yang kemudian membuat saya melihat keluarga kita bahagia itu, tanpa harus ikut seminar kan. Jadi kalau mau keluargamu bahagia, jangan lupa bawa keluarga kudus di dalam hidup berkeluarga. Amin. Semoga Tuhan memberkati.